Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dari kelas 1 TICF. Di sini saya akan membuat video mengoding. Yang pertama, di sini ada buat program yang meminta user untuk masukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran. Nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Di tugas tersebut kita disuruh untuk menggunakan metode scanner. Nah, di sini yaitu menggunakan import Java until scanner titik koma. Di sini import Java until scanner ini untuk memanggil codingan untuk menggunakan scanner atau menginputkan inputan dari user. Yang kedua, di sini kita membuat public class yang bernama tugas 1. Lalu kita membuat metode utama agar codingan ini dapat berjalan, yaitu menggunakan shortcut VSVM atau public static void main. Lalu yang ketiga, kita memasukkan objek scanner baru, yaitu kita buat saja namanya scanner dengan nama input saja, input new. Ini berfungsi untuk membuat scanner baru, scanner. Lalu kita membuat sistem in, sistem in tanda titik koma, scanner input new scanner. Lalu kita codingannya. Yang pertama kita meminta user untuk memasukkan nilai-nilainya. Yang pertama di sini kita disuruh memasukkan nilai tugas. Kita membuat menggunakan shortcut sort, yaitu system out print. Lalu kita ketik masukkan nilai tugas tanda titik dua beri jarak. Lalu kita membuat tempat menyimpan nilai tugas tersebut, yaitu dengan contohnya nilai tugas itu bisa saja berkoma. Kita buat saja double tugas sama dengan input next double. Nah, titik koma. Ini agar nilai tugas yang dimasukkan oleh user itu dapat disimpan di variabel tugas. Lalu kita memasukkan nilai UTS. Nilai UTS-nya sama seperti yang nilai tugas, kita membuat shortcut sort, yaitu system out print. Lalu kita menyuruh user memasukkan nilai UTS.
Lalu kita menyimpan nilai UTS tersebut kita membuat tempat penyimpanan baru, karena misalnya kita membuat di tempat tugas lagi, itu tempat tugas itu sudah ada nilai tugas. Lalu kita membuat double UTS double UTS sama dengan input next double juga. Setelah itu kita meminta user untuk memasukkan nilai UAS. Kita menggunakan shortcut lagi, yaitu sort, meminta user untuk memasukkan nilai UAS. Lalu kita simpan lagi di tempat penyimpanan baru, yaitu double UAS sama dengan kita input next double lagi, titik koma. Setelah kita meminta semua nilainya, program ini akan menghitung seluruh nilainya agar mendapatkan hasil rata-rata. Karena rata-rata itu berkoma, kita membuat dalam tipe data double juga. Double lalu kita ketik rata-rata sama dengan rata-rata. Di sini kita akan menghitung. Kalau menghitung rata-rata, kita akan menambahkan seluruh nilai tugas, UTS dan UAS. Karena itu hanya 3, kita akan membaginya dengan angka 3. Yang pertama, kita untuk menggabungkan nilainya, karena ada 3, kita menggunakan dalam kurung tugas ditambah UTS ditambah UAS. Lalu di samping sini, di luar penambahan, kita akan membuat pembagian dibagi 3, titik koma. Lalu kita akan menampilkan hasil nilai rata-rata yang telah kita tambahkan tadi dan kita bagi dengan menggunakan shortcut sort lagi, itu system out print sort. Lalu kita memberitahu kepada user kalau nilai rata-ratanya itu seperti apa. Ya, kita buat saja nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Nilai rata-rata adalah titik 2 darah. Untuk menambahkan nilai rata-ratanya, kita tidak boleh mengetiknya di dalam titik 2 itu, karena kita akan menambahkan nilai saja, yaitu kita buat tanda tambah, lalu kita ketik variabel tempat penyimpanan kita tadi, tempat kita menghitung keseluruhannya tadi, rata
Jika sudah, jangan lupa titik koma di belakangnya. Lalu kita akan coba run. Nah, di sini programnya meminta kita untuk memasukkan nilai tugas. Kita letak saja 80. Lalu dia meminta juga nilai UTS. Kita letak 85. Lalu meminta masukkan nilai UAS 90. Nah, lalu program akan menghitung rata-rata tersebut dan nilai rata-rata dari keseluruhannya adalah 85,0 sama dengan 85. Mari kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu PTX akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan, yaitu nama tamu, tipe kamar, lama menginap, harga per malam. Kemudian program akan menghitung total biaya menginap dan menampilkan rincian reservasi. Nah, di sini kita metodenya menggunakan G-Option-Pen. Pertama-tama sebelum menggunakan metode G-Option-Pen, kita harus memanggil codingannya dulu agar dapat digunakan. Yaitu kita akan memasukkan G-Option-nya, yaitu menggunakan Javax, dan G-Option juga menggunakan yang namanya swing. Lalu kita ketikkan G-Option-Pen titik 2 untuk menutupnya. Lalu di sini kita membuat metode utama yang bernama PSVM sebagai shortcutnya, yaitu public static void main. Lalu di sini kita akan membuat yang pertama nama tamu, itu karena itu nama kita akan menggunakan string nama tamu sama dengan kita menggunakan G-Option-Pen nya, G-Option-Pen titik show input dialog agar memunculkan kotak untuk user memasukkan inputan yang dia ingin inputkan. Yaitu kita mengetikkan perintah untuk usernya, masukkan nama tamu titik 2 agar user dapat mengisinya. Jangan lupa titik koma untuk menutup barisannya. Lalu kita pindah ke tipe kamar. Nah, di sini tipe kamar kita akan menggunakan string juga. String tipe kamar. Tipe kamar sama dengan menggunakan G-Option-Pen lagi. G-Option-Pen show input dialog lagi. Kita akan memunculkan kotak untuk user agar memasukkan tipe kamar yang diinginkan tamu. Lalu kita mengetikkan perintah agar user memasukkan namanya, memasukkan tipe kamarnya, masukkan tipe kamar. Jangan lupa titik 2 agar user dapat mengisi kotak tersebut. Lalu kita lanjut ke lama menginap. Lama menginap itu bisa berapa hari, 4 hari, 5 hari. Kita akan membuat int integer lama menginap. Lama menginap sama dengan kita menggunakan, karena ini integer, kita menggunakan integer titik, mohon maaf, jika menggunakan integer itu kita harus menggunakan huruf kapital, lalu titik. Nah, di sini kita akan integer menggunakan parse int. Nah, lalu di sini kita menggunakan G-Option-Pen nya, G-Option-Pen titik, kita membuat kotaknya, show input dialog. Lalu kita meminta user untuk memasukkan berapa lama tamu yang menginap. Masukkan
lama menginap. Titik 2 agar user dapat mengisinya. Jangan lupa titik koma untuk menutup barisan. Mohon maaf karena dia di sini menggunakan hari, berapa lama 4 hari 5 hari, maka kita sebelum di menginap ini kita spasi, kita masukkan hari agar muncul harinya. Jadi user hanya menginputkan angka, lalu nanti programnya akan menuliskan harinya. Nah, di sini kita lanjut, yaitu harga per malam. Harga itu bisa berkoma, kita double harga per malam. Double harga per malam. Lalu di sini kita tambahkan sama dengan, lalu kita menggunakan double parse. Nah, sama seperti di atas, cuma di sini kita menggunakan parse double. Nah, di sini kita memasukkan G option pen-nya. Lalu kita memunculkan kotak untuk user agar dapat memasukkan harga per malamnya. Lalu kita meminta user untuk memasukkannya. Masukkan harga per malam. Jarak. Jangan lupa titik 2 agar user dapat mengisinya. Baru titik koma. Setelah itu kita masuk yaitu total biaya. Nah, karena di tugas ini kita harus menghitung total biaya menginap. Nah, di sini caranya yaitu karena total itu bisa berkoma, double total biaya. Nah, kita buat sama dengan lama. Cara menghitung total biayanya itu lama menginap dengan dikali dengan harga per malam. Lalu sini kita buat lama menginap dikali harga per malam. Harga per malam. Jangan lupa titik koma. Mohon maaf, ini ada yang error. Ya, mohon maaf. Sebelum kita memasukkan harga per malamnya, kita harus membuat inisialisasi bahwa harga per malam itu 0 dulu agar user dapat menginputkannya. Setelah itu baru kita menggunakan G option pen. Lagi option pen titik. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya show message, menampilkan pesan kepada user. Kita ketik 0, lalu kita hapus ini. Nah, di sini kita akan buat rinciannya. Lalu kita buat di sini /n agar dia dapat membuat baris baru tidak bergabung dengan data lainnya. Nama tamu, lalu kita beri jarak sekitar 4,
Kita menambahkan variabelnya dengan cara memasukkannya ke sini. Kita tambah, kita masukkan nama tamunya, nama tamu. Lalu kita bikin tambah lagi, kita enter lagi. Lalu di sini kita akan membuat titik dua petik atas, kita buat /n lagi, /n tipe kamar, lalu kita titik 2. Kita akan menambahkan tipe kamarnya dengan menggunakan variabel tadi, tipe kamar. Lalu kita enter lagi, kita buat agar rapi, kita buat sejajar saja, kita buat /n yang ketiga, yaitu lama menginapnya, lama menginap. Nah, kita kasih titik 2. Lalu kita akan menambahkan lama menginapnya tadi, variabel lama menginap, lama menginap. Nah, di sini mohon maaf, ini ada yang ketinggalan, yaitu kita harus menambahkan dulu agar dia dapat menjadi satu dengan data yang lainnya, namun tidak sebaris. Nah, di sini kita lama menginap ini kan ada berapa harinya, kita menambahkan hari, menambahkan titik 2 hari. Nah, jangan lupa di depan ini kita membuat tambah lagi untuk menambahkan, menggabungkan data-data lainnya. Yang keempat ada harga per malam, harga per malam titik 2. Lalu buat di luar koma titik 2, karena harga per malam itu adalah uang, kita akan buat di sini rupiah, lalu kita menambahkan harga per malam yang akan diinputkan oleh user per malam. Setelah itu jangan lupa kita buat tanda tambah agar dia bergabung dengan data lainnya. Maaf, ini ada yang tinggal, kita buat pakai n. Nah, lalu di sini kita membuat total biayanya, kita buat garis miring n, membuat garis baru, yaitu total biaya, yaitu kita menggunakan rupiah juga, jadi Rp. Nah, di sini kita akan menambahkan total biaya tadi yang di atas tadi, variabelnya total biaya. Lalu kita ketik ini. Nah, di sini sudah siap. Mari kita coba untuk run codingannya. Nah, sini sudah berjalan.
Nah, di sini kita sudah ada pop-up-nya. Kita disuruh memasukkan nama tamu. Misalnya nama saya Andika. Lalu ada tipe kamar. Contohnya saja saya ingin kamar mandinya di dalam. Kamar mandi dalam. Lalu berapa hari saya ingin menginapnya? Saya ingin menginap 5 hari. 5 saya masukkan harganya. Contohnya 300. Nah, di sini ada message-nya dari job option-nya itu nama tamu Andika Rahman, tipe kamar mandi dalam, lama menginap 5 hari. Harga per malamnya, saya mohon maaf, ini seharusnya saya buat 300.000. Jadi, mari kita coba ulang lagi. Andika. Oke. Kamar mandi dalam. Oke. 5. Harga per malamnya 300.000. Nah, jadi inilah hasilnya. Mari kita lanjut ke tugas ketiga. Pada tugas ketiga, di sini kita disuruh membuat program agar user dapat memasukkan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Lalu program akan mengkonversi suhu tersebut ke Fahrenheit dan ke Kelvin secara bersamaan. Nah, di sini ada rumusnya. Fahrenheit dengan rumus Celcius dikali 9/5 ditambah 32. Lalu ada Kelvin dengan rumus Celcius ditambah 273,15. Nah, di sini kita disuruh menggunakan buffer reader, metode buffer reader. Sebelum menggunakan buffer reader itu kita harus mengimport dulu codingan buffer readernya. Untuk memasukkan ke codingannya, kita harus import dulu. Import. Lalu lalu kita buat di sini. Nah, buffer reader ini menggunakan Java. Namun bedanya di sini kita menggunakan IO. Nah, buffer input stream. Kita memasukkan buffer reader terlebih dahulu. Titik 2. Lalu kita pindah ke import Java lagi. Ayo. Lalu buffer stream reader input stream reader. Yang ini ya, yang pertama. Nah, import Java IO input streamer reader nih digunakan untuk agar buffer reader dapat membaca inputan dari usernya. Nah, yang ketiga kita import juga sama Java IO. Nah, di sini berbedanya kita harus menggunakan IO exception. Jadi kita ketik IO. Nah, di sini ada IO exception. Kita ketik. Ini berfungsi untuk ada kemungkinan errornya. Jadi IO exception ini akan membantu. Lalu kita mulai codingannya dengan mengetikkan metode utama dari codingannya, yaitu vspm. Ini adalah shortcutnya yang berarti public static void main. Nah, di sini karena kita menggunakan buffer reader, kita menambahkan di public staticnya ini
yaitu throws IO exception. Ini berfungsi, throws exception ini berfungsi untuk memberitahu kita jika ada error. Nah, program ini mengizinkan buffer reader itu untuk memberitahu kita kalau ada error. Mari lanjut kita ke menggunakan buffer readernya. Buffer reader. Nah, di sini kita buat buffer reader barunya. Itu kita beri aja namanya BR sama dengan new buffer reader. Nah, kita buat lagi di sini new input stream reader. Stream reader di sini kita dalam kurung lagi, kita buat yang namanya system in. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita lanjut lagi. Karena kita sudah membuat buffer reader yang baru, kita menggunakan yang namanya singkatannya SOUT atau System Out Println. Nah, di sini kita meminta user untuk masukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, kita memerintahkan user untuk memasukkan suhunya. Suhu dalam Celcius. Jangan lupa titik 2 agar user dapat mengisinya. Lalu kita menyimpan data dari inputan suhu dari usernya. Nah, suhu itu bisa berkoma. Kita bikin double. Nama variabelnya kita buat saja Celcius sama dengan. Nah, karena ini bertipe data double, kita menyimpannya di double ya. Double menggunakan parse double. Nah, di sini kita ketikkan br titik read line. Nah, di sini berfungsi untuk membaca inputan dari user, lalu mengubah angka yang
mengubah angka dari bentuk string tadi ke angka lalu menjadi desimal, menjadikannya desimal. Nah, di sini jangan lupa titik koma. Lalu kita bikin. Nah, kita bikin yang pertama ada Fahrenheit dan kedua ada Kelvin. Di sini kita bikin double Fahrenheit. 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 Lalu kita bikin sama dengan, nah kita masukkan rumusnya yang ada di modul tugas, yaitu Celsius dikali dengan 9/5. Nah, di sini kita tambahkan 32 ditambah 32 titik koma. Nah, di sini ada juga double Kelvin. Kita bikin sama dengan, lalu kita buat Celsius. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan karena di sini kita menyimpannya di Celsius yang dimana huruf C-nya itu kecil. Jadi harus sama dengan yang di atas sini yang kita buat ini. Nah, kita lanjut. Di sini kita Celsius di rumusnya kita disuruh tambahkan dengan 273, koma di sini menggunakan titik 15. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini sudah siap. Baru kita coba print atau menampilkannya. Jadi kita menggunakan shortcut sort, lalu kita bikin hasil konversi titik 2 agar dapat menampilkan tulisannya. Lalu kita bikin sort lagi, tab, Fahrenheit-nya. Fahrenheit titik 2. Lalu kita menambahkan variabel Fahrenheit yang sudah dihitung ini. Fahrenheit. Nah, di sini kita lanjut lagi, kita buat yang Kelvin. So, lalu kita buat Kelvin. Titik 2 agar dapat ditampilkan. Kita tambah dengan yang ini, variabel Kelvin. Nah, di sini sudah selesai semua. Mari kita coba run file-nya. Nih, kita disuruh masukkan suhu. Jadi kita bikin 25. Kita buat
Jadi di sini dia langsung menghitung suhu Kelvin dan Fahrenheitnya secara bersamaan dikeluarkan. Nah, di sini kita disuruh masukkan suhu dalam bentuk Celcius. Kita ketik 25, hasil konversinya Fahrenheit itu 77,0 dan Kelvin 298,15. Sekian dari saya. Saya Andika Rahman dari kelas 1 TIC. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.